Oke, terima kasih kesempatannya. Saya sampaikan ya salam hormat buat Bapak Dekan, kemudian Wakil Dekan dan asistennya, serta Bapak Ibu Kadep dan Sekdep yang di lingkungan FMIPA. Juga buat adik-adikku mahasiswa FMIPA ya, angkatan 58 ya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan tentang Departemen Fisika FMIPA IPB. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa tersampaikan. Jadi saya akan bicara sedikit sejarah, kemudian mengenai dosen, kurikulum, fasilitas, kemudian prestasi apa saja yang sudah diraih. Ya, jadi semua informasi itu bisa diperoleh di website departemen. Nanti adik-adik silakan lihat di physics.ipb.ac.id, cukup lengkap. Di sini ada tombol-tombolnya, panelnya, silakan cari informasi ya. Nah, jadi buat adik-adik yang masuk Departemen Fisika, Prodi Fisika, bersyukur ya. Jadi di fisika itu ilmu dasar ya, dan mendukung semua bidang ya. Hampir semua bidang terbantu oleh fisika ya. Sebagai contoh, kalau tadi seperti dikatakan Bapak Dekan, di MIPA tuh lulus tidak jadi guru, dosen, peneliti saja ya, tapi bisa jadi yang lain. Nah, kita secara data ya, lulusan fisika sekitar 800 sampai 1000 orang, saya belum dapat angka pastinya, itu yang menjadi dosen peneliti mungkin cuma 5%, kemudian mungkin jadi guru 10-15%, hampir 70%-nya itu di bidang lain ya. Dan di masa depan ini misalkan ada quantum computing ya. Nah, ini ada shortage ya, ada kekurangan orang-orang yang paham tentang konsep kuantum. Nah, ini nanti ke depan, teknologi ke depan akan sangat diperlukan. Jadi jangan khawatir buat adik-adik yang masuk fisika mungkin berpikir, aduh nanti jadi guru, dosen, peneliti saja. Itu tidak benar ya. Dari data kita cuma 5-10% ya. Jadi ini sejarah fisika ya. Awalnya merupakan prodi di bawah Departemen Geofisika dan Meteorologi ya. Mahasiswa pertama angkatan 95, kemudian kalau tidak salah nih SK-nya tahun 97 itu ya. Kemudian sejak 10 tahun lalu Departemen Fisika ini prodi Fisika S1 ya sudah akreditasi A ya. Juga S2-nya kita prodi Biofisika juga sudah A, dan saat ini ya kita sudah submit ya untuk proses akreditasi unggul. Ya, mudah-mudahan lancar dan bisa segera akreditasi unggul, karena di Indonesia kalau fisika, prodi fisika yang akreditasi unggul baru ITB ya. Jadi kalau kita ini berhasil ya, kita salah satu dari sedikit prodi fisika yang unggul ya di Indonesia ya. Nah, jadi kalau dari segi mandatnya ini bisa dibaca di web juga ya. Itu pengembangan ilmu fisika teori dan fisika terapan, terutama biofisika. Ya, ini karena kita di IPB ya, terkait dengan life science, kita memberi support yang besar bagi pengembangan agromaritim 4.0 dan sebagainya ya. Itu fisika sangat-sangat bisa berperan ya, memberi dukungan ilmu dasar dan teknologi ya, instrumentasi dan sebagainya, material dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dibaca di web ya. Nah, ini akreditasi kita baru saja di perpanjangan ya sampai 2026. Ini baru A ya, akreditasi A baik ya. Sekarang kita sedang proses untuk unggul. Mudah-mudahan lancar dan bisa segera memperoleh akreditasi unggul. Nah, dalam angka, kebetulan nih kita punya data karena sedang mengurus untuk akreditasi unggul. Dosen kita 22 orang, mudah-mudahan di masa depan bisa bertambah karena fisika ini sangat penting untuk dikembangkan ya, terutama yang mendukung ya kepakaran lain di IPB ya. Nah, ini hampir 3/4-nya doktor ya, 73%, kemudian magister ya, dan ini juga banyak yang sedang sekolah, jadi nanti bisa bertambah lagi. Kemudian ketika lulus dari fisika itu apakah nganggurnya lama ya? Statistik ini membuktikan ya, kita melakukan tracer study ya, yang
menganggur lama itu sedikit sekali ya. 87% itu memperoleh pekerjaan sebelum 6 bulan setelah lulus ya. Jadi jangan khawatir nggak ada pekerjaan ya ketika masuk fisika. Kemudian apakah pekerjaan yang diperoleh asal pekerjaan saja atau ada kaitannya dengan yang dipelajari? Ternyata dari hasil tracer study ini diperoleh nih berapa nih? Hampir 90 ya. Malah ini 92% itu tingkat kesesuaiannya tinggi ya. Kemudian ketika sudah bekerja di perusahaan, bagaimana tanggapan pimpinannya, kompetensinya bagus nggak? Ya ini sebagian besar sangat baik dan baik ya. Sangat baiknya mendominasi 62%, baiknya ini sekitar 30%. Ya ini hampir 90% pengguna lulusan fisika puas ya, kompetensinya oke. Juga penggunaan teknologi informasi, mau tidak mau bisnis ke depan apapun di dunia ekonomi dan sebagainya itu penguasaan IT itu sangat penting dan lulusan kita 55 plus 39, 95, 94% itu fluent ya, sangat terbiasa ya untuk mempelajari hal-hal baru terkait IT. Ya, nah ini beberapa profil lulusan ya. Jadi tidak hanya jadi guru, dosen, peneliti ya, itu cuma 5-10%. Ya, ini beberapa lulusan ada yang baru, ada yang lama. Nih lihat sebagai software engineer front end ya. Kemudian ada di perusahaan asing Baker Hughes, ini di bidang field engineer ya, oil field ya, perminyakan, dan enggak di Indonesia, ini ada di Australia, kadang ke Uni Emirat Arab dan sebagainya. Kemudian ada juga di oil field group ya, kemudian ada yang IT tech lead ya di startup, ada juga di perusahaan telekomunikasi ya, XL Axiata sebagai software tester dan sebagainya. Jadi lulus fisika bisa jadi apa saja, yang mau jadi peneliti, guru, dosen itu bisa, dan tidak banyak ya, selektif sekali ya. Tadi saya bilang 5%, 10%. Sebagian besar mengisi pasar-pasar high-tech job ya. Nah, untuk dosen kita ada 3 divisi, divisi teori ya ada 7 dosen ya dengan penelitian-penelitiannya terutama teori formal dan komputasi dalam berbagai aplikasi problem ya. Kemudian ada di bidang biofisika ya, ini kerjasama juga dengan LIPI, kemudian kerjasama dengan universitas lain, universitas di luar negeri, ada pengembangan biomedik dan sebagainya, biomaterial. Ini ada 7 dosen juga ya. Kemudian ada fisika terapan ya, terkait material dan instrumentasi. Ini kita punya 8 dosen ya. Kemudian untuk kurikulum dan akademik bagaimana? Kurikulum fisika apakah sulit ya dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi untuk kurikulum saya nggak bisa jelaskan detail ya, untuk kurikulum 2020 dan sebagainya bisa dilihat di web ya. Tapi intinya kurikulum kita adalah kurikulum K2020 MBKM, itu memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan merencanakan masa depannya ya melalui 20 SKS di luar kampus atau prodi ya. Jadi kalian punya 20 SKS, silakan nanti bicara dengan dosen penggeraknya ya. Oh, saya ada bakat jadi entrepreneur, saya ada bakat jadi profesional, birokrat dan sebagainya, saya mau memperkaya pengalaman belajar saya terkait organisasi, terkait keilmuan dan sebagainya, itu silakan nanti didiskusikan dengan dosen penggeraknya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian juga ada program sinergi ya, S1 Fisika, S2 Biofisika. Nah, ini ada kurikulum seperti itu, dan IPB itu mendukung ada bantuan beasiswa ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian atmosfer akademik di Departemen Fisika juga kita giatkan ya. Sejak awal tahun kita punya beberapa program ya. Kita punya IPB Physics Talk, mengundang pembicara ya dari tiap divisi, ada divisi teori, biofisika, terapan ya. Ini dari luar negeri dan dalam negeri ya, yang state of the art ya. Science terbaru ya, apa yang ada. Jadi kita selalu mengupgrade pengetahuan baik bagi dosen maupun mahasiswa ya. Ini untuk umum ya. Jadi silakan nanti adik-adik ikut ya. Itu akan kita selalu umumkan di Instagram departemen dan Instagram Himavi biasanya. Kemudian kita juga kerjasama dengan misalkan mathematical modeling nih dengan matematik Bu Endar ya.
Kemudian dengan biofarmaka summer course ini bisa diklaim jadi mata kuliah ya. Jadi kegiatan akademik kita sangat kental ya. Jadi nggak mikir yang lain-lain ya. Kita berkhidmat ya mempelajari fisika dan aplikasinya. Kemudian untuk prestasi kreativitas kita dukung mahasiswa ya. Sebelum ada pandemi ya mahasiswa punya ruang kreativitas ya. Kita sudah perbaiki ya. Kemudian bisa membuat robot ya, ada pesanan untuk pelatihan robotik di suatu sekolah, kemudian harus membuat ya lembur dan sebagainya. Kemudian ada pelatihan ya, mungkin ini juga dibantu teman-teman juga mungkin dari Ilkom Statistik dan yang lainnya ya. Ada pelatihan coding ya, terutama terkait data science ya. Kemudian juga ketika tidak pandemi ya, itu kita juga melakukan aktivitas outreach activity ya, kita menjangkau ke masyarakat dalam hal ini sekolah-sekolah, melakukan demo, sosialisasi sains dan sebagainya. Ya. Kemudian prestasi dari kita sebenarnya ini yang tercatat 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2011-2012 kita juga langganan selalu dapat medali ya di ONMIPA dulu ya, Olimpiade Nasional MIPA. Kalau sekarang KN MIPA ya. Jadi yang terakhir ini kita dapat perunggu dan honorable mention ya. Sebelum-sebelumnya ada perunggu, perak dan sebagainya. Itu baru satu lomba. Lomba-lomba lainnya banyak ya. Ya, PIMNAS juga kita beberapa kali ya memperoleh medali ya, kontribusi untuk IPB ya. Membuat berbagai macam alat, terutama instrumen terkait IoT dan sebagainya, ya untuk aplikasi, terutama ada di bidang pangan dan sebagainya. Nah, ini lomba-lomba lain selain ONMIPA, yang lain-lain juga ada. Nah, ini beberapa yang ada ya. Kalau kalian lihat di sini ada lomba menang juara dapat 30 juta ya. Jadi gede-gede lombanya tuh ya, dan sering menang. Kemudian ini ada Pak Gubernur DKI ya. Ini 30 juta. Ini sebagai best of the best. Sebelumnya mereka juga pada kategori yang lain menang 30 juta juga. Jadi ini menang dapat 60 juta ya, seperti itu ya. Ya, ini bekerja sama dengan mahasiswa Ilkom juga ya, tapi kayak sepertinya ketuanya ini yang membawa problemnya ini dari fisika. Jadi seperti itu ya. Jadi sesama MIPA kita saling bekerja sama, mahasiswa-mahasiswa kalau memang punya minat yang sama ya, dan saling membantu, prestasi untuk MIPA juga. Kemudian prestasi dosen ada beberapa, ini terutama yang highlight ada Bu Siti Nikmatin, Bu Yesi, ada Anugerah Inovasi Jawa Barat, kemudian ada UNESCO, ada Globe Asia dan sebagainya. Inovasi ini baru beberapa ya, sebenarnya banyak lagi. Paten juga ada beberapa belas mungkin ya, karena waktunya kurang jadi saya tidak bisa tampilkan semua. Kemudian publikasi IPB, fisika IPB, kalau waktu perhitungan Februari itu ada 592 artikel dengan nama dosen fisika IPB, jumlah citasi cukup banyak ya, side score-nya sekitar 2,9, lumayan. Nah, ini yang kita cukup unggul di IPB, mungkin nomor 2 atau nomor 4 besar, saya lupa. Itu per dosen itu 2,65 ya. Padahal kalau nasional sendiri targetnya satu dosen setengah publikasi setahun. Kalau kita 2,6, jadi melampaui ya. Dan juga mahasiswa banyak yang lulus dengan publikasi internasional. Ya, ada tiap tahun mungkin belasan ya. Ya, itu kalau di presentasi ya beberapa tahun terakhir ini ya di atas 20%. Kemudian fasilitas, ada lab terkait pendidikan, ada lab untuk lab basah ya, dan lab karakterisasi ya. Ini alat lumayan nih, baru-baru ya, ada spin coater, plasma ya, kemudian ada PSA dan sebagainya. Ini alat miliaran dan sebagainya. Jadi kita sudah memfasilitasi kalian untuk melakukan riset dengan baik ya. Ini suasana lab ya. Kemudian kerjasama internasional kita menjalin dengan berbagai macam, ada KASETSAT, ada NAIS Jepang, ada NUS Singapore, NTU Singapore, kemudian UNIMAP Malaysia, kemudian ada UTM, USM, yang terakhir ada Nottingham, kemudian ada juga MIT, meskipun dosen kita terlibat sebagai anggota konsorsium ya,
utamanya sih dari ITB ya, tapi terlibat juga. Jadi ada IPB juga terlibat kerjasama dengan MIT terkait pengembangan energi terbarukan ya, baterai. Nah, ini kalau udah nggak pandemi, dulu kita mengirim exchange student ya, ada ke Thailand ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan yang sempat tercatat ya, yang menjadi dosen itu kelihatannya lebih ya. Kalau kita punya 800 atau 20 misalkan per 800 lulusan itu 2,5% ya. Jadi cuma sedikit yang jadi dosen ya. Jadi salah anggapan, wah ngambil sekolah fisika ya bakal jadi dosen, cuma 2,5% ya. Ya, nanti tambah peneliti 2,5% lagi, mungkin ya 5% dosen peneliti. Sisanya ya mungkin ada guru 10-15%, 70%, 75% menjadi yang lain-lain tadi ya, ada di perminyakan, ada software engineer dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang disebutkan tadi ya, ada di perusahaan minyak, ada di perusahaan energi, software engineer, material, perusahaan pangan dan sebagainya. Ada juga yang jadi pengusaha ya, jual sel surya, punya pegawai, kemudian ada juga pengembangan, punya startup dan sebagainya. Ya, kemudian kita juga ada magang, ini 2 tahun lalu ya, magang bersertifikat dari PLN ya. Kemudian lumayan, ini ada 25, ini termasuk yang besar ya. Jadi dengan sertifikat itu sebenarnya berlaku secara regional, bisa dipakai kerja di Vietnam, di Thailand, dan sebagainya. Kalau saat ini kita dengan program pemerintah MBKM ada magang ya, tapi itu nanti semester 7 ya, itu mungkin memungkinkan kalian 1 semester ya, di semester 7 nanti ngambil 20 SKS di luar ya. Saat ini yang sudah ada dari perusahaan Hactivate ya, nanti ada mungkin dari BI, dari yang lain-lain, Telkom dan XL dan sebagainya ya. Jadi jangan khawatir kalian tidak bisa mengembangkan minat dan bakat ya. Kalian bisa apapun ya di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi